Nama saya Azri Putri Matmawati dari jurusan Asuransi Syariah kelas 4A dengan NIM 1914313. Nah, di sini saya akan memaparkan kembali materi mengenai dasar-dasar komunikasi bisnis. Nah, untuk pembahasan pertama mengenai definisi komunikasi, yang dimana definisi komunikasi dalam bahasa Latin diartikan sebagai berbagi atau milik bersama. Dan dalam definisi lain yang dikemukakan oleh Hoffman, Janis, dan Kelly, bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi yang melalui lambang-lambang atau tanda dan tingkah laku antara individu itu sendiri. Jadi selanjutnya itu ada unsur-unsur komunikasi, yang dimana unsur-unsur komunikasi di sini ada 6. Yang pertama, sumber dan penerima. Yang kedua, encoding dan decoding. Yang ketiga, pesan dan saluran. Yang keempat, umpan balik. Yang kelima, gangguan. Dan yang keenam, efek komunikasi. Yang pertama ada sumber dan penerima, yang dimana sumber dan penerima di sini setiap orang yang terlibat dalam komunikasi disebut dengan komunikator, adalah sumber sekaligus penerima. Nah, pada saat pesan dikirimkan dengan berbicara, memberi isyarat tubuh, tersenyum, sumber juga akan menerima pesan dari orang lain dengan mendengarkan, membaca secara visual, dan sebagainya. Nah, dalam berkomunikasi bisnis, sumber adalah komunikator bisnis yang memprakarsai suatu pesan. Selanjutnya ada encoding dan decoding. Adalah penyandaian atau penulisan sandi, merupakan suatu proses atau tindak penyeleksian simbol-simbol yang mewakili pikiran seseorang. Nah, dinamakan pula tindakan yang menghasilkan pesan, misalnya berbicara atau menulis sebagai encoding. Nah, jadi encoding di sini adalah seseorang yang berbicara atau yang menulis. Nah, sedangkan pendengar atau pembacanya yang menangkap suara dari pembicara atau membaca pesan dari tulisan disebut decoding. Untuk yang ketiga ada pesan dan saluran, yang dimana pesan merupakan bentuk yang dituangkan dari ide atau informasi yang disampaikan kepada penerima pesan. Nah, pesan bisnis berbentuk verbal atau lisan dan tulisan, dan nonverbal atau tanpa kata. Nah, saluran komunikasi adalah media yang dilalui pesan. Contohnya, media dalam komunikasi bisnis saat ini digunakan melalui media cetak seperti majalah, surat kabar, brosur, dan lain sebagainya. Untuk yang keempat, ada umpan balik. Nah, yang dimana umpan balik, pada saat komunikator berbicara, maka pada saat itu komunikator menerima umpan balik sendiri, seperti mendengar apa yang diucapkan, merasakan getaran, dan atau melihat yang ditulis. Untuk yang kelima ada gangguan, di mana gangguan adalah gangguan dalam komunikasi yang mendistorsi pesan. Nah, gangguan dalam suatu sistem komunikasi membuat pesan yang disampaikan dengan pesan yang diterima. Nah, gangguan bisa berupa fisik atau ada orang lain bicara berisik. Nah, gangguan bersifat psikologi seperti pemikiran yang sudah ada di kepala, dan gangguan semantik atau salah mengartikan makna. Yang keenam ada efek komunikasi, yang dimana komunikasi selalu mempunyai efek atau dampak atas satu atau lebih orang yang terlibat dalam tindak komunikasi. Nah, sebagai contoh, dalam prestasi bisnis, dengan timbal balik pertanyaan, komunikator mempunyai sikap baru atau mengubah persepsi dan lain sebagainya. Nah, baik, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Nah, bentuk-bentuk komunikasi ini ada 2. Yang pertama ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, yang dimana komunikasi verbal lazim digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis baik secara langsung maupun lisan, baik secara tulisan maupun lisan. Sedangkan komunikasi nonverbal itu sendiri adalah bentuk komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, bahasa tubuh sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam berkomunikasi. Di suatu proses komunikasi akan berhasil apabila didukung oleh seorang komunikator yang mampu menyampaikan pesan dengan jelas, isi pesan yang mudah difahami, agar seorang komunikan dapat menerima
dan mengirim pesan kembali kepada seorang komunikator. Nah, baik. Untuk selanjutnya yaitu ada hambatan komunikasi. Nah, hambatan komunikasi di sini ada 3. Yang pertama, hambatan yang bersifat teknis. Yang kedua, hambatan yang bersifat semantik. Yang ketiga, hambatan yang bersifat perilaku. Nah, untuk yang pertama, itu hambatan yang bersifat teknis, yang dimana hambatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana dalam proses komunikasi. Yang kedua, teknik dan metode dalam berkomunikasi itu tidak sesuai. Nah, yang ketiga ada kondisi fisik, yang dimana kondisi fisik di sini dapat dipengaruhi oleh manusia maupun kondisi fisik antara waktu dan situasi. Nah, yang kedua ada hambatan semantik. Nah, hambatan ini disebabkan oleh kesalahan dalam menafsirkan bahasa atau kata-kata dan kalimat yang disampaikan dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya ada hambatan perilaku. Nah, hambatan ini disebabkan oleh perilaku atau bentuk sikap yang dilakukan oleh seorang komunikator atau komunikan dalam proses jalannya komunikasi. Nah, baik. Materi selanjutnya yaitu definisi komunikasi bisnis, yang dimana definisi komunikasi bisnis di sini adalah suatu proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh 2 individu atau lebih untuk menghasilkan efek positif sesuai yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada tujuan dan fungsi komunikasi bisnis. Nah, untuk tujuan komunikasi di sini yang pertama memberikan informasi. Nah, informasi yang dimaksud di sini itu berkaitan dengan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh berbagai pihak. Nah, contohnya itu pemasangan iklan di berbagai media. Nah, selanjutnya ada melakukan persuasi. Melakukan persuasi di sini adalah cara berkomunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi atau meyakini orang lain ketika hendak membeli produk agar tidak terjadi kesalahan dalam pemesanan. Selanjutnya ada melakukan kolaborasi. Melakukan kolaborasi yaitu bentuk kerjasama atau interaksi yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai fungsi komunikasi bisnis, yang dimana fungsi komunikasi bisnis itu ada 2. Yang pertama, fungsi informatif, dan yang kedua, fungsi regulatori. Nah, selanjutnya itu ada fungsi informatif, yang dimana fungsi informatif di sini digunakan oleh para manajer dan para karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka secara efisien dan mendapatkan informasi sesuai yang diinginkan. Selanjutnya ada fungsi regulatori. Nah, fungsi regulatori adalah sebagai alat untuk mengendalikan dan mengatur jalannya sebuah organisasi. Selanjutnya itu ada umpan balik komunikasi bisnis. Umpan balik merupakan tanggapan penerima terhadap pesan yang diterima dan dikirim. Umpan balik di sini bisa berupa tanggapan verbal dan non-verbal, dan juga bisa berupa positif maupun negatif. Umpan balik positif di sini diartikan sebagai apabila penerima pesan mampu menerima dengan baik maksud yang diinginkan oleh pengirim pesan. Umpan balik negatif bisa dikatakan salah atau benar. Nah, dikatakan salah jika penyampaian pesannya benar dan penafsiran pesannya salah. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu ada masalah dalam penafsiran pesan, yang dimana masalah dalam penafsiran pesan di sini ada 3. Yang pertama, perbedaan latar belakang. Yang kedua, perbedaan penafsiran kata. Dan yang ketiga, perbedaan reaksi emosional. Nah, untuk yang pertama ada perbedaan latar belakang, yang dimana bila pengalaman hidup penerima secara mendasar berbeda dengan pengirim pesan, maka komunikasi akan menjadi sulit. Nah, hal ini akan mempersulit, paling tidak mengganggu proses komunikasi. Nah, seperti perbedaan usia, pendidikan, jenis kelamin, agama, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua ada perbedaan penafsiran kata, yang dimana masalah dalam memahami pesan sebenarnya terletak pada bahasa yang menggunakan kata-kata sebagai simbol untuk menggambarkan suatu kenyataan. Selanjutnya yang ketiga itu ada perbedaan reaksi emosional. Suatu hal yang cukup menarik adalah bahwa seseorang mungkin bereaksi secara berbeda terhadap kata yang sama pada keadaan yang berbeda. Nah, suatu pesan yang jelas dan dapat diterima di suatu kondisi akan dapat membingungkan dalam situasi berbeda. Hal ini
bergantung pada hubungan emosional antara penerima dan pengirim pesan. Baik, pembahasan selanjutnya itu mengenai proses komunikasi, yang dimana proses komunikasi di sini terbagi ke dalam 6 tahap, yaitu yang pertama, pengirim mempunyai ide atau gagasan. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima menerima pesan. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Dan yang keenam, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada si pengirim. Untuk yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Nah, pengirim pesan harus menyiapkan ide atau gagasan apa yang ingin disampaikan kepada pihak lain atau audiens. Nah, ide tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber. Untuk yang kedua, itu ada pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Nah, dalam suatu proses komunikasi, tidak semua ide dapat diterima atau dimengerti dengan sempurna. Nah, agar ide dapat diterima dan dimengerti secara sempurna, pengirim harus memperhatikan beberapa hal, yaitu subjek apa yang ingin disampaikan. Nah, kemudian ada maksud atau tujuan. Nah, kemudian ada audiens. Terus ada gaya personal, dan yang terakhir ada latar belakang budaya. Untuk tahap yang ketiga, yaitu ada pengirim menyampaikan pesan. Nah, setelah mengubah ide-ide ke dalam suatu pesan, tahap berikutnya adalah memindahkan atau menyampaikan pesan melalui berbagai saluran yang ada kepada si penerima pesan. Selanjutnya, untuk tahap yang keempat, yaitu penerima menerima pesan. Nah, komunikasi antara seseorang dengan orang lain akan terjadi bila pengirim atau komunikator mengirim suatu pesan dan penerima menerima pesan tersebut. Nah, selanjutnya tahap yang kelima, yaitu penerima menafsirkan pesan, yang dimana setelah penerima menerima pesan, tahap berikutnya adalah bagaimana ia menafsirkan pesan. Nah, suatu pesan yang disampaikan pengirim harus mudah dimengerti dan tersimpan di dalam benak pikiran si penerima. Nah, agar penerima pesan dengan mudah menafsirkan pesan yang telah ia dapatkan. Untuk tahap yang keenam, yaitu penerima memberi tanggapan dan umpan balik ke pengirim. Umpan balik adalah penghubung akhir dalam suatu mata rantai komunikasi. Nah, umpan balik tersebut merupakan tanggapan penerima pesan yang memungkinkan pengirim untuk menilai efektivitas suatu pesan. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.